Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Permatasari dari unit PMR SMPN 35 Bandung. Di sini Devi akan mempresentasikan materi tentang virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19. Virus corona adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi pernafasan ringan. Pada beberapa kasus, virus ini hanya dapat menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, ternyata virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini sudah mewabah hampir di seluruh negara, bahkan di dunia, termasuk negara Indonesia. Jadi, aktivitas yang biasa kita lakukan seperti pergi ke sekolah, pergi ke kantor, ke pasar, berbelanja, bertemu dengan keluarga, bahkan teman akan terhambat karena adanya virus corona ini. Maka dari itu, kita harus bisa mencegah semakin meningkatnya kasus virus corona ini dengan cara yang pertama, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, tetap diam di rumah atau tidak keluar rumah jika tidak ada hal penting yang akan dilakukan. Yang ketiga, selalu memakai masker saat akan pergi keluar rumah. Yang keempat, mencuci tangan dengan rajin menggunakan air dan juga sabun agar kuman yang ada di tangan kalian akan terbasmi dan mati. Juga bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Yang kelima, tidak menyentuh mulut, hidung maupun mata sebelum kalian mencuci tangan kalian sampai bersih. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menerapkan pola hidup sehat, yaitu mengonsumsi makanan-makanan bergizi seperti buah dan sayuran, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan menghindari stres. Karena jika kalian mengalami stres, otomatis daya tahan tubuh kalian akan menurun drastis. Nah, kira-kira bagaimana sih gejala awal terpaparnya virus corona ini? Gejala awal terpapar virus corona ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, bahkan pusing kepala. Ada juga 3 gejala umum yang dapat menandakan seseorang terpapar virus corona, yaitu demam atau suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan mengalami sesak nafas atau kesulitan untuk bernafas. Gejala-gejala COVID-19 ini pada umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terpapar virus corona. Nah, apa sih penyebab virus corona ini semakin mewabah di mana-mana atau kasus ini semakin meningkat? Diduga, virus corona ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia, juga dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus corona dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan mudah yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19 saat bersin maupun batuk. Yang kedua, memegang mulut maupun hidung sebelum mencuci tangan setelah memegang benda-benda tertentu. Yang ketiga, kontak jarak dekat atau eye contact dengan penderita COVID-19. COVID-19 dapat tertular kepada siapa saja dan di mana saja. Namun efeknya akan lebih fatal, bahkan sangat fatal bisa terkena kepada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, orang yang memiliki daya tahan tubuh sangat lemah seperti penderita kanker. Nah, kalian tahu gak sih angka kematian yang diakibatkan oleh virus corona ini? Diprediksikan persentase menurut angka kematian dan digolongkan dalam golongan usia 45 sampai 59 tahun memiliki persentase angka tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan usia lainnya. Maka dari itu, ayo cintai diri kalian dengan diam di rumah dan rajin mencuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Dan menerapkan gaya pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga secara rutin, dan menghindarkan stres. Mungkin hanya itu saja yang dapat Devi sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, sesungguhnya manusia tidak pernah luput dari kata salah. Sekian dari Devi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.